Berdasarkan etnis, Joko Widodo dipilih 13,6 dan non-Jawa 7,7. Enggak. Saya jelaskan ya, oke. Ya, saya gimana Pak Didi, ya. gimana? Gini, sebenarnya sudah pada hari ini, tadi sore, ya, saya sudah melakukan press conference, ya. Dari conference itu memaparkan hasil survei yang diambil acak secara stratified, 1.200 responden dari 30 provinsi dan sekitar 95 kabupaten kota. Dan margin errornya 3,8. Hasilnya ada perubahan bursa capres yang sekarang ini cukup mengejutkan dan dinamis, ya. Dan belum pernah ada temuan-temuan sebelumnya, yaitu Joko Widodo dan Rhoma Irama masuk ke dalam bursa capres di papan atas. Dan yang mengejutkan lagi, Joko Widodo sudah ada di atas, ya, mengalahkan yang sementara ini, sebelumnya itu ada di survei-survei atas, yaitu mengalahkan Prabowo dan Megawati Soekarno Putri, ya. Nah, sementara Rhoma Irama itu ada di urutan keempat, yang sebenarnya kalau marginnya 2,8 tidak terlalu berbeda dengan Ical dan Pak JK, ya. Jadi 6 besar itu seperti itu. Kalau ditambah yang lain, Mahfud itu masuk, Hatta Rajasa dan seterusnya. Artinya apa nih Pak? Itu kira-kira. Jadi yang mengejutkan, rakyat menginginkan satu perubahan, adanya tampilnya tokoh-tokoh baru, ya. Dulu digadang-gadang oleh media massa tokoh alternatif, ya, yang bukan dari partai, ternyata tidak laku, tidak ada dalam survei, dan memang tidak ada survei-survei lembaga-lembaga lain, ya. Yang ada adalah memang orang yang bekerja, ya, sebagai pejabat publik atau aktif di partai dan seterusnya. Termasuk Joko Widodo kan ada di PDIP. Sementara Rhoma Irama dulu adalah anggota P3 di masa-masa yang lampau. Artinya saat ini masyarakat mengharapkan adanya perubahan. Jadi dengan demikian bursa capres. Jadi bursa capres di tahun ini, ya, memang agak jauh, itu semakin dinamis dan berubah. Nah, karena itu partai itu dipaksa untuk berpikir ulang, ya, siapa yang benar-benar benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Jangan sampai jadi partai salah pilih benar, nantinya, ya Pak Didi, survei yang akademis, survei yang ya sudah, kita sudah mendekati demokrasi yang sudah matang seperti Amerika, ya. Partai tidak punya pilihan lain di Amerika kecuali yang sudah elektabilitasnya tinggi. Dia tidak mungkin walaupun di endorse partainya memilih yang tidak tinggi elektabilitasnya, ya. Baik. Nah, Joko Widodo sekarang menempati urutan yang teratas, ya. Mengalahkan yang mengendorse dulu, ya, seperti Puluhan sopir bajai yang tergabung dalam pemilik dan pengemudi sopir bajai berunjuk rasa di depan Gedung Balai Kota Jakarta. Jokowi yang baru selesai menghadiri rapat langsung menemui para sopir bajai dan berdialog dengan perwakilan sopir bajai. Kami menginginkan tetap kesempatan di sini. Sehingga kami hanya beli aja bajai. Kan bajai kami diserahkan ke PT, Pak. Dimonopoli, Pak. Ini PT Abdi Raharja selalu monopoli pengusaha-pengusaha bajai dan pedagang bajai. PT-nya, Pak? Abdi Raharja. Bayangkan, Pak, tukang bajai dan pengusaha sudah menyetor uang banyak, tapi sampai sekarang pun tidak dikeluarkan. Betul. Padahal kita ikuti prosedur Jakarta Baru, mesti apa? Bajainya juga baru, tidak banyak polusi. Kita mendukung Bapak Jokowi, karena begitu mulia Bapak Jokowi. Betul kan, kawan? Supaya kepala dinas dipertanyakan, dipertegas, kalau bisa dipecat. Ini udah jelas, kami punya datanya. Kerugian yang dirugikan oleh Uda Kusno. Ini berapa orang aja lah, ke jalan yuk ngomong. Boleh, siap. Udah ada perwakilan, Pak. Awas kasih jalan. Di balai.
dalam aja. Harga bajai itu Masya Allah Pak, sesuai dengan komitmen nama kita 38 juta, karena mungkin rodanya 3, setirnya lempeng ya, pakainya terpal ya, kok sekarang sampai 60 juta. Kenapa saya nggak tahu? Itu yang mungkin yang lebih tahu Dinas Perhubungan. Kok saya kerja sama awal nyaman, harmonis, begitu 750 dicecek. Jadi dialah berjalan sendiri. Jadi kalau ada saya mungkin mau naik jangan, mau ini jangan. Jadi pada jangan-jangan lu dengan jangan ikutlah, wajib jalan. Jadi sampai alhamdulillah sampai hari ini 59.400. Dan yang anehnya PT Abdi itu SK belum dibuka, tender lelang belum diterima, kok sudah terima pendaftaran? Besok saya akan panggil dulu Pak Desuk, nanti terus baru saya ke Kemanggisan. Minggu depan kita bicara bareng-bareng semuanya. Para sopir bajai meminta agar harga bajai diturunkan menjadi 33 juta dari 60 juta per unit. Para sopir bajai mendukung program peremajaan angkutan bajai. Monorail rute Cibubur Bekasi Jakarta. Moda transportasi sepanjang 124 km itu akan dibangun pada September tahun ini dan rampung pada tahun 2016. Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantoro mengharapkan proyek senilai 7 triliun rupiah itu diharapkan dapat mengatasi kemacetan hingga 60%. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyambut baik rencana Kementerian Perhubungan. Jokowi mengatakan hal terpenting dari proyek itu adalah pengelolaan properti oleh konsorsium. Jokowi juga berjanji untuk berkoordinasi dengan Provinsi Jawa Barat agar proyek itu dapat berjalan dengan baik. Harus cepat-cepat, tapi juga harus ada prudent ya. Prudent itu kehati-hatian kita dalam melihat semua permasalahan yang ada, dicek lagi misalnya keterpaduan dengan moda transportasi lain, dicek masalah keterjangkauan, dicek masalah bisnis plan-nya segala macam ya. Nah ini nanti akan menjadi landasan untuk izin dari pemerintah pusat yang tentu saja akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Dalam hal ini yang utama adalah DKI tapi juga dengan Jawa Barat ya, untuk menyatakan bahwa oke, proyek ini bisa dilaksanakan. Yang mudah jangan dipersulit. Ini semuanya mudah gitu, tapi yang tanya-tanya malah mempersulit itu. Soal tarif pasti. Kan kita sudah Jawa Barat, Pak Gubernur dulu sudah sampaikan terbuka silahkan. Tadi udah dari Bekasi kan juga sama kan, Kota dan Kabupaten Bekasi memberikan dukungan. Jadi saya kira ya, kalau saya terbuka silahkan. Sementara itu, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan surat perizinan monorail akan dirampungkan bulan ini. Jika prosesnya berjalan lancar, diperkirakan monorail bisa difungsikan pada tahun 2015 mendatang. Dahlan mengatakan proyek pembangunan monorail diperkirakan menelan biaya 9 triliun rupiah. Proyek ini tidak menggunakan APBD. Rute yang dilalui oleh monorail yaitu Palmerah Kuningan, Kuningan Cawang, Cawang ke Bekasi Timur. Proses pengerjaannya akan melibatkan beberapa BUMN, termasuk PT Adikarya. Adikarya akan mengerjakan rel sepanjang 52 km untuk rute luar Jakarta. Selain PT Adikarya, beberapa BUMN lain yang turut mengerjakan diantaranya PT KAI, PT Lembaga Elektronika Negara, PT Telkom, dan Jasa Marga. Alasan tidak melibatkan swasta murni untuk memudahkan kontrol dan koordinasi. Setelah approvalnya diurus, akan satu orang sudah nggak efisien secara nasional. Oleh karena Jokowi berpesan agar nantinya monorail bisa bersinergi dengan moda transportasi massal lainnya, seperti bus Trans Jakarta, kereta api, dan MRT yang juga rencananya akan dibangun. Dan terakhir jadi untuk lain bahwa 16 menjadi tidak perlu jadi yang kalau saya dilakukan ini baca Pak Gubernur masih masalah mereka tidak ada, dan itu sangat menarik. Tapi Pak, pertanyaan saya Pak, apakah Bapak moral akan mengumumkan bahwa sama seperti MRT? Karena begini Pak, walaupun itu dasarnya untuk membangun transportasi publik,
membongkar trotoar dulu tanpa meninggalkan trotoar baru. Pejalan kaki tambah. Ini kan sebenarnya ada di Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang PTMUI, sehingga kalau memang ada wacana baru monorail tentu Perda itu juga harus diubah. Dan kalau Perda itu diubah ya sekalian saja yang harus dilakukan dibatalkan ya Pak. Yang paling penting terakhir menurut saya yang harus diacu adalah bahwa ini harus terintegrasi, terkoneksi dengan moda-moda yang lain, baik MRT, monorail yang nanti dikerjakan untuk Greenland dan Blueland, dengan busway, dengan kereta api. Yang paling penting terintegrasi dan yang harus diacu adalah master plan transportasi Jabodetabek. Ini harus dipegang karena nanti jangan sampai ada ide baru dari sini, ada ide baru tidak terwadai dengan sebuah master plan transportasi. Saya kira akhirnya nanti juga akan kalau saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan monorail diperkirakan akan memakan waktu 3 tahun dan melibatkan 3 wilayah, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Jakarta. Tahap awal akan dibuat 3 jalur, yakni Bekasi Timur Cawang, Cawang Cibubur, dan Cawang Kuningan, dengan tarif sekitar Rp10.000 sampai Rp15.000. Teknologi monorail ternyata sudah bisa dibuat di dalam negeri. Adalah PT Melu Bangun WWK atau MBW yang berlokasi di Bekasi berhasil mengembangkan sebuah prototipe monorail handal. Monorail made in Bekasi ini merupakan hasil inovasi Kusnan Nuryadi, seorang ahli teknik konstruksi dan mesin. Monorail ini diberi nama Urban Transit Monorail atau UTM 125. Satu gerbong berkabin memiliki panjang 13,2 meter, sedangkan gerbong penumpang tengah sepanjang 12 meter dengan jarak antara gerbong 0,7 meter. Kapasitas gerbong disiapkan 22 kursi duduk dan pegangan tangan untuk penumpang berdiri. Satu gerbong mampu menampung 125 hingga 140 penumpang duduk dan berdiri. Dengan kecepatan 60 hingga 80 km per jam, sekali jalan kendaraan ini mampu membawa 5 gerbong, sehingga kapasitas total kereta bisa mencapai 625 penumpang. Dari sisi investasi, UTM 125 ini jauh lebih murah dari monorail di luar negeri. Investasi per kilometer sebesar Rp150 miliar. Sebagai perbandingan, monorail Kuala Lumpur pada tahun 2003 memakan investasi Rp345 miliar per kilometer dan monorail Las Vegas pada tahun 2004 berbiaya Rp845 miliar per kilometer. Yang masih ditunggu, apakah monorail made in Bekasi ini bisa eksis dan berkembang di tengah minimnya kepercayaan user dalam negeri terhadap teknologi dan produksi dalam negeri. Ya, Anda kembali lagi di Wide Shot, pemirsa, berbicara mengenai moda transportasi di Jakarta. Ini ada sebuah proyek yang tentunya sudah lama tertunda dan juga sudah ditunggu-tunggu oleh warga Jakarta. Apalagi kalau bukan proyek MRT, dan rencananya tahun ini pada bulan Februari ini proyek MRT akan segera dimulai. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan bahwa kajiannya sudah selesai dan akan mulai merealisasikannya. Setelah tertunda 26 tahun, akhirnya kelanjutan proyek MRT dan monorail telah diputuskan. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memastikan kedua proyek pembangunan moda transportasi massa Mass Rapid Transit dan monorail akan direalisasikan Februari 2013 ini. Jokowi menegaskan tidak ingin menunda lagi kelanjutan pembangunan transportasi massal yang berbasis rel tersebut. Namun Jokowi juga ingin melakukan kalkulasi dengan matang agar tidak memberatkan APBD. Putuskan bulan ini. Bisa aja, nanti setelah diputuskan langsung ngecor kan bisa aja. Saya perintah kalau udah beres secara legalnya sudah, kemudian payung hukum semuanya legalnya nggak ada masalah. Ayo besok langsung ngecor, itu aja. Tentang kebutuhan, langsung rampung, itu aja. Kelanjutan proyek MRT ini memang sempat tertunda karena belum ada kesepakatan pembagian investasi pembangunan. Ditambah lagi adanya penolakan warga. Jokowi akhirnya mengambil beberapa keputusan penting. Misalnya menyetujui pembagian beban investasi sebesar 49% dari pemerintah pusat. Proyek pembangunan MRT diperkirakan akan menghabiskan dana sekitar 15 triliun rupiah.
Rencananya MRT akan dibangun sepanjang 15 km, melintasi Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Priska Niken, Willy Datus, Metro TV. Ya, dan sejumlah negara di berbagai belahan dunia juga telah menerapkan MRT karena terbukti sangat membantu masyarakatnya. Nah, ini seperti yang dilansir oleh CNN Travel, ada 10 kota besar di 10 negara yang sudah menerapkannya, dan ini juga menjadi kota-kota yang sangat terkenal dengan transportasi massal. Problem utama hampir di semua kota besar adalah polusi dan kemacetan. Tidak seimbangnya jumlah kendaraan yang beredar dengan panjang jalan yang ada menjadi pemicunya. Alat transportasi massal menjadi jawaban dan solusinya. Sarana transportasi massal yang memadai akan memudahkan dan memperlancar aktivitas warga. Saat Jakarta masih tarik ulur dalam pembangunan proyek transportasi massal, sejumlah negara telah dikenal dengan sarana transportasi massalnya yang baik. Faktor kecepatan dan ongkos perjalanan yang relatif terjangkau membuat sarana transportasi yang juga dikenal dengan nama metro, kependekan dari Metropolitan Railway System atau subway, menjadi pilihan sebagian besar kota-kota besar di dunia selain bebas polusi. Berdasarkan survei CNN Travel, ada 10 kota yang dianggap memiliki sarana transportasi yang juga dikenal dengan nama Mass Rapid Transit atau MRT terpopuler di dunia. Di antaranya adalah Copenhagen Metro merupakan sistem angkutan cepat yang melayani rute kota Copenhagen, Frederiksberg, dan Tårnby di Denmark. Copenhagen Metro terdiri dari 2 jalur dan 22 stasiun, beroperasi 24 jam setiap harinya. Sistemnya dikendalikan secara terkomputerisasi sehingga tidak memerlukan masinis untuk operasionalnya. Pembangunan transportasi massal ini telah digagas sejak tahun 1992 dan dimulai pengerjaannya pada tahun 1996. 5 tahun berselang, angkutan massal yang dimiliki oleh Metro Selskabet milik kota Copenhagen, kota Frederiksberg, dan Kementerian Transportasi Denmark ini mulai beroperasi. Setiap tahunnya, diperkirakan 50 juta orang memanfaatkan Copenhagen Metro. Setiap hari, lebih dari 3 juta orang di Singapura memanfaatkan jasa transportasi kereta listrik, MRT, dan jaringan bus. Menurut data SBS Transit, operator MRT Singapura, lebih dari 700 juta orang menggunakan jasa ini setiap tahun. Jika di rata-rata, 2 juta orang atau 63% merupakan penumpang moda transportasi yang telah direncanakan pembangunannya sejak tahun 1967 ini. MRT Singapura dianggap sebagai kereta listrik dengan teknologi paling inovatif dan hemat energi di dunia. Dari aspek pelayanannya juga dianggap paling memuaskan. Pelayanan penumpang terintegrasi dengan moda transportasi lain seperti bus dan taksi. MRT Singapura juga dilengkapi oleh sistem Light Rail Transit Regional yang menghubungkan stasiun MRT dengan perumahan sehingga penumpang akan sangat dimudahkan. MRT Singapura memiliki rentang rel sekitar 129,7 km dan terdiri dari 4 jalur serta 79 stasiun. Ada 2 transportasi massal berbasis rel di kota London. Kereta listrik yang bergerak dengan rel di atas tanah dengan sebutan London Overground atau LO, dan yang di bawah tanah dengan sebutan Underground atau The Tube. The Tube memiliki sejarah yang cukup panjang. Sejak tahun 1863, London Raya telah memiliki kereta api bawah tanah. 27 tahun kemudian, kereta bawah tanah yang digerakkan dengan tenaga listrik ini pun mulai dibuka melayani penumpang. Tanggal 10 Januari 2013, jalur utara yang merupakan kereta bawah tanah pertama di dunia ini genap berusia 150 tahun beroperasi. London Underground memiliki total panjang jalur 402 km dengan 270 stasiun atau terbesar keempat di dunia. Tahun lalu, 1,1 miliar penumpang memanfaatkan jasanya sekaligus menempatkan The Tube sebagai metro system tersibuk ketiga di Eropa
setelah Moskow dan Paris. Tahun 2007, London Overground atau LO, komuter London mulai dibangun melengkapi keberadaan The Tube. Warga kota Sao Paulo, Brazil boleh berbangga karena MRT mereka masuk dalam kategori MRT terpopuler di dunia. Setiap harinya, sistem ini mengangkut 3,4 juta penumpang atau lebih dari 750 juta orang setiap tahunnya. Jaringan kereta yang mulai dibangun 24 April 1968 ini mulai dioperasikan pada tanggal 14 September 1974. Metropolitano de Sao Paulo merupakan sistem metro pertama dan terbesar di Brazil, juga terbesar kedua di Amerika Latin setelah Metro Santiago di Chile. Sistem angkutan cepat Sao Paulo memiliki 5 jalur dan 60 stasiun, dengan total panjang sekitar 69 km. Sistem pelayanan, keamanan, kenyamanan, kecepatan, kebersihan, dan akses yang sangat mudah membuat MRT ini populer. Inilah MRT tersibuk kedua di Eropa setelah Moskow Metro. Metro de Paris mengangkut 4,5 juta penumpang tiap harinya atau sekitar 1,3 miliar per tahunnya. Jaringan kereta yang mulai dibuka pada tahun 1900 ini mencakup 16 jalur yang sebagian besar di bawah tanah. Memiliki 298 stasiun dengan 62 buah diantaranya untuk antar jalur. Total panjang rutenya mencapai 213 km. Sebagai kota tujuan wisata nomor 1 dunia, MRT Paris ini siap melayani para penumpang dari pukul 5 pagi hingga pukul 1 dini hari. Saat-saat perayaan khusus seperti Tahun Baru, beberapa jalur bahkan buka hingga 24 jam. Stasiun Châtelet-Les Halles merupakan stasiun kereta bawah tanah terbesar di dunia. Sedangkan stasiun Museum Louvre oleh CNN Travel terpilih sebagai salah satu stasiun MRT terindah di dunia. Ya, itu tadi 5 negara dengan MRT-nya yang populer. Masih ada 5 negara lainnya, apa saja itu? Tetap bersama kami di White Shot. Ya, Anda kembali lagi di White Shot pemirsa. Jadi sistem publik massal terbukti sangat dibutuhkan di kota-kota besar, termasuk juga untuk mempermudah mobilitas warganya. Tidak hanya di Jakarta, tapi juga di negara-negara lain, di kota-kota besar lainnya. Kita kembali akan melihat 5 negara apa saja yang populer dengan MRT. Ini dia informasinya. Cikal bakal angkutan massal di Montreal, Kanada telah ada sejak tahun 1861 melalui Montreal City Passenger Railway Company. Bentuknya sebuah tram yang ditarik kuda di jalan Notre Dame Street. 14 Oktober 1966, metro di Montreal dikelola oleh Société Transport de Montréal atau lebih populer dengan sebutan STM. Kini melalui 4 jalur dan 68 stasiun, STM melayani hampir 310 juta penumpang per tahunnya. STM telah dilengkapi dengan akses bagi para penyandang cacat dan membolehkan penumpang yang membawa sepeda pada jam-jam tertentu. STM juga terintegrasi dengan beberapa moda transportasi lainnya. Dalam waktu dekat, sebanyak 468 kereta baru yang ramah lingkungan akan menggantikan kereta-kereta yang telah lama beroperasi. Menurut data Lembaga Statistik Nasional Spanyol, sekitar 635 juta penumpang diangkut Metro de Madrid tahun 2011 lalu. Jumlah itu menempatkan MRT Madrid sebagai sistem tersibuk ke-20 di dunia. Rentang jaraknya yang mencapai 293 km merupakan yang ke-6 terpanjang di dunia dengan 13 jalur dan 272 stasiun. MRT Madrid mulai beroperasi sejak tahun 1919. Saat ini, kendali operasinya langsung di bawah Departemen Pekerjaan Umum, Perencanaan Kota dan Otonomi Transportasi Madrid. Madrid Metro dianggap sangat berkembang pesat sebagai sarana transportasi publik dalam 2 dekade terakhir. Kesibukan aktivitasnya bersaing dengan The Delhi Metro, Shanghai Metro, Guangzhou Metro, dan The Beijing Subway.
Kota New York merupakan MRT milik Kota New York, Amerika Serikat yang dikuasakan kepada otoritas New York City Transit, sebuah agen yang disubsidi oleh Otoritas Transportasi Metropolitan atau MTA. Subway New York merupakan jaringan yang sangat besar dengan 468 stasiun dan 32 jalur. Total rutenya mencapai 337 km. Setiap hari, MTA mampu mengangkut 5,2 juta penumpang. Sepanjang tahun 2011, menurut data statistik New York City Transit, jumlah penggunanya mencapai 1,6 miliar penumpang. Dengan jumlah itu, menempatkan Subway New York sebagai sistem MRT tersibuk ke-6 di dunia. Di subway yang telah dirintis sejak tahun 1869 ini, penumpang tidak perlu takut ketinggalan kereta, karena MTA beroperasi 24 jam. Metro Tokyo atau Tokyo Subway adalah MRT tersibuk di dunia. Dari sekitar 14,6 juta pengguna transportasi berbasis rel per hari, 8,7 juta diantaranya merupakan pengguna Tokyo Subway. Jika di rata-rata per tahunnya, diperkirakan sekitar 3 miliar penumpang memanfaatkan sistem yang telah dirintis sejak tahun 1927 ini. Di jam-jam kerja yang sibuk, Tokyo Subway sangat penuh sesak oleh penumpang. Melalui 13 jalur dan 274 stasiun, Tokyo Subway melayani rute sepanjang 328,8 km. Besarnya jumlah penumpang tidak menurunkan kualitas layanannya. Angkutan massal yang dikelola oleh Tokyo Metro dan Tokyo Metropolitan Bureau of Transportation ini dikenal dengan kecepatan dan ketepatan jadwalnya yang sangat bisa diandalkan. Pengelolaan sistemnya pun sangat baik. Tokyo Subway memiliki aturan yang ketat, seperti tidak boleh menggunakan ponsel saat kereta sedang berjalan. Guangzhou Metro yang baru beroperasi Juni 1997 hanya berada di peringkat ke-7 MRT tersibuk dunia dengan 1,64 miliar penumpang setahunnya. Meski demikian, Guangzhou Metro dinobatkan oleh CNN Travel sebagai MRT paling populer di dunia. Alasannya adalah desain sistemnya dan perkembangannya yang pesat. Dari hanya 2 jalur di tahun 2004 menjadi 8 jalur dan 144 stasiun hanya dalam kurun waktu 6 tahun. Juli 2012, menurut data yang dikutip Guangzhou Daily, rata-rata per hari penumpangnya mencapai 5,6 juta orang. Tanggal 5 November 2010, jumlah penumpangnya bahkan sempat mencapai 7,8 juta orang. Momentum Asian Games 2010 menjadi target melengkapi jalur layanan transportasi massal berbasis rel ini. Hanya dalam waktu 6 tahun, 6 jalur metro mampu diselesaikan. Ya, itu tadi 10 negara dengan MRT-nya yang paling populer. Mudah-mudahan nanti yang akan ada di Jakarta juga tidak kalah ya kualitasnya. Tetap bersama kami di Wide Shot, pemirsa. Kami akan segera kembali dengan informasi lainnya.